Tapi kalau ketong honorer sone masuk, ketong pun ditekanin mengerikan. Padahal untuk bayaran sama tidak seimbang kan? Oke, kawan, jadi hari kita ketemu satu parasol ya. Memang harus banyak, entah terbanjir malam tahu dengan dia kisah-kisah ya. Nah, luar biasa. Dan orang bilang, saya kenal maksud saya, maka malah memperkenalkan diri saya. Kamera sebelah. Oke, baik. Beta Ibu Ruth Agnes Bunga SPD, seorang guru TK juga pegiat kemanusiaan, sudah berkecimpung di dunia kemanusiaan ini 15 tahun, belum terlalu lama sih sebenarnya. Nah, karena Bang Tos langsung singgung dengan dunia kemanusiaan, maka saya sama dan memang harus untuk Bang Tos cerita tentang kisah-kisah kemanusiaan yang Bang Tos pernah lakukan. Dan ada satu kisah menarik yang tadi sempat Bang Tos kasih tahu. Ini cerita dari luar bersama kemanusiaan. Bang Tos pernah ikut festival layang-layang internasional. Itu dia menceritakan mana, Mak? Sampai bisa ikut. Begini, beta berkecimpung di dunia layang-layang itu sudah lama sih sebenarnya. Tapi orang-orang sini tuh kebanyakan bilang beta nih melakukan pekerjaan gila anak-anak kecil gitu. Sudah ada kerja begitu. Kan layang-layang. Nah, karena layang-layang bagi orang kan belum terlalu tahu layang-layang itu seperti apa. Tetapi beta mau bilang di orang-orang muda, teman-teman, bahwa dengan layang-layang kita bisa mendapatkan uang ratusan juta, puluhan bahkan bisa miliaran rupiah. Kemudian dengan layang-layang ini kita bisa mempromosikan TTS lewat pariwisata. Lewat layang-layang juga kalau misalnya beta mau jadi anggota DPRD bisa promosi lewat layang-layang. Kan kita pun foto gambar tuh, kita bikin festival, kita bisa promosi situ. Tapi banyak orang belum tahu ini. Nah, jadi ini beta sudah pernah istilahnya beta pernah buat untuk perdana kasih naik layang-layang itu. Beta undang Kapolres, undang Bupati, itu undangan. Pokoknya beta sebarluaskan termasuk dengan pariwisata. Tetapi saat itu sangat disayangkan tidak ada respon. Termasuk DPR Kabupaten TTS undangan, tetapi tidak ada yang respon. Yang datang itu justru anak-anak kecil karena lihat beta layang-layang. Nah, layang-layang yang beta bawa waktu itu adalah layang-layang Lopo NTT yang beta kasih naik perdana di Parangkusumo pada saat festival internasional yang dihadiri oleh 15 negara. Dan bangganya saya bahwa saya salah satu perempuan Indonesia yang diutus untuk ikut festival internasional. Ini terlalu luar biasa deh. Satu orang perempuan dari Soalnya yang ikut lomba, ikut lomba teman. Ikut festival. Ikut festival layang-layang internasional. Itu terlalu luar biasa. Kita ini hanya berpikir main layang-layang di lapangan, jadi kita layang-layang. Kan mampu internasional, Pak. Oke, lanjut. Sabar, saya tambahkan, Kak. Itu layang-layang mungkin terunik di dunia sepanjang layang-layang itu, sepanjang festival layang-layang, karena layang-layang Lopo NTT itu dia berbentuk rokaku ukuran 1 meter kali 1,5 meter. Sebelum dinaikkan tuh saya meminta dari semua negara tuh menandatangani. Jadi peserta dari negara semua punya tanda tangan di itu ini layang-layang sebelum saya naikkan ke udara. Itu tergerin, merin. Itu mewakili Indonesia. Yang berikut, makan pegiat sosial. Sosialnya tinggi. Dia pun awal mula sampai mahal terjun itu tidak tukar main. Atau memang tertanam memang itu jiwa kemanusiaan yang sedang. Awal mula saya menjadi pegiat kemanusiaan itu karena ada penindasan terhadap saya. Ya, saya merasa bahwa itu ada penindasan terhadap perempuan. Kenapa? Karena saya adalah seorang guru yang mengikuti tes CPNS dan saya sudah lulus pada tahun 1989. Saya tamat SPG 88, kemudian 89 saya ikut tes, saya lulus. Tetapi waktu itu lulus terus harus litsus. Sudah, it's okay, semua sudah siap untuk mengikuti pengangkatan, tetapi tidak pernah diangkat. Jadi itu saya mulai berjuang dari situ. Saya mulai berjuang untuk diri sendiri dulu. Sampai saya berjuang ini sampai 12 tahun, saya merasa bahwa ini kurang bagus. Akhirnya mulai itu saya mulai bantu teman-teman, misalnya teman yang senasib dengan saya mulai berjuang dengan mereka. Itu awal mula karena ada penindasan. Dan saya merasa, saya pernah bersurat ke Gubernur Pitalo waktu itu bahwa
saya merasa bahwa ada penindasan terhadap perempuan di negeri ini. Terus saya merasa bahwa saya dianaktirikan di negeri sendiri. Karena saya punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai Undang-Undang Dasar 45 kan. Nah, jadi itu saya merasa tertindas. Di situ sifat perjuangan kemanusiaan saya mulai muncul. Dan waktu itu terus terang pemberontakan saya itu tinggi sekali, terlalu tinggi. Saya pernah audiens dengan DPR, kemudian dinas PPO. Saya ingat masih ada itu Pak Sekda, Pak Tabun. Saya pernah pukul meja. Gubernur NTT saya pernah pukul meja. Kenapa? Hal kemanusiaan yang membuat saya tuh begitu seakan-akan saya beringas. Karena apa? Penindasan. Merasa tidak adil. Iya, merasa tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Jadi saya berpikir gini, saya saja yang gencar berjuang sudah diperlakukan begini, apapun mereka yang di desa yang hanya bilang iya leko, kasihan kan? Siapa lagi yang bisa bantu mereka? Nah, dari situlah jiwa kemanusiaan ini saya mulai timbul. Akhirnya saya mulai berjalan, bekerja. Saya bentuk komunitas peduli kemanusiaan. Nah, begitu saya membentuk komunitas peduli kemanusiaan, saya posting. Akhirnya geser Gerakan 1000 minta kerjasama dengan saya. Kita kerjasama untuk kemanusiaan. Ada respon baik. Kita kerjasama dengan geser. Setelah itu dari geser Rotary Klub Kupang minta dengan saya. Jadi kami kerjasama. Kemudian ini ada, kakak silakan baca sendiri. Dia penghargaan peduli kemanusiaan diberikan kepada Ruth dari Bali. Ya, ini ditandatangani di Bali dan itu dihadiri oleh 1.500 orang. Jadi ini Rotary. Tidak, ini hanya untuk kemanusiaan. Tapi kalau Rotary Klub Kupang, saya bekerja dulu 5 tahun. Sudah bekerja dengan mereka 5 tahun. Baru tahun kemarin 2021 itu saya resmi menjadi koordinator RCC Kabupaten Timur Tengah Selatan dan dimasukkan ke grup dunia. Iya. Untuk Rotary. Iya, grup Rotary untuk Rotary Kupang. Untuk RCC Rotary Kabupaten TTS resmi masuk ke Rotary Klub Internasional pada 2021 kemarin. Itu Rotary itu dia bergerak khusus bidang kemanusiaan atau semua bidang pendidikan, bidang kemanusiaan semua ada. Dan Agnes masuk di bidang kemanusiaan untuk Rotary Internasional. Iya. Dan baik, betul. Kita mau tanya lemah. Kegiatan sosial kita lihat di Facebook, karena kita sempat di Facebook ada di Kiling sama NTT. Hampir semua kan? Hampir banyak, hampir lah. Tapi saya bentuk komunitas. Jadi di Sabu ada, di Malaka ada, kemudian di Sumba ada. Jadi misalnya mereka ada apa yang ketemu yang harus dibantu apa, mereka bilang kakak ini kita mau bantu ini kemana? Oke, saya kasih jalan begini. Kamu menghadap ke sini, urus dia BPJS karena saya pengalaman begini. Jadi saya sudah bentuk di komunitas di beberapa kabupaten, termasuk di Bali. Waktu itu saya adalah ketua umum komunitas di Bali untuk kemanusiaan, hal kemanusiaan. Saya masuk dalam ikatan keluarga besar Las Menekat Bali. Saya punya kartu anggota. Iya, IKB. Iya. Oke, siap. Mak, kita tanya lemah. Nah, kan Mak bergerak di bidang kemanusiaan dan ini di pas kasar kita membantu orang. Iya. Mak dapat orang itu dari mana? Artinya atau ada orang yang datang ke teman jalan-jalan ketemu. Kebanyakan itu mereka inbox. Mereka inbox karena mereka tahu bahwa saya ini bergerak di kemanusiaan, suka membantu orang. Jadi mereka inbox, kirim foto. Saya bilang ini alamatnya mana? Saya mohon kasih alamat, nanti saya turun. Artinya saya ini turun lokasi. Saya turlok, saya survei. Oh iya, ini layak dibantu. Kadang-kadang ada yang rekayasa. Tapi saya tahu karena begini, saya bergerak semua ini dengan doa. Jadi Anda mau rekayasa tidak akan bisa dengan saya. Karena saya sistemnya begini. Saya mau kenyataan. Kalau memang benar-benar engkau harus saya bantu, saya turun, saya lihat, oh ini betul pantas dibantu. Oh ini tidak, saya minta maaf, ini saya tidak bisa bantu. Iya, gitu. Dan sudah asal nama harus bantu. Tidak bisa hanya asal nama. Dia pun latar belakang segala macam. Betul, kita harus tahu. Ini, misalnya saya mau bantu adik, saya harus ke adik, saya tanpa sepengetahuan adik, saya minta alamat, saya survei. Tanpa sepengetahuan adik, saya survei.
oh iya ini bantu, oh kasihan ini harus dibantu gitu. Setelah itu saya mencari donatur. Iya. Betul, mau tanya itu Mas Susah dulu jadi bagus. Saya mencari donatur, jadi saya tidak buat proposal karena itu terkesan saya jadi peminta-minta. Malu, terlalu malu demi Tuhan. Selama saya melakukan pelayanan ini saya tidak pernah proposal. Terus saya tidak pernah untuk bilang mau mengambil keuntungan. Tidak ada. Murni untuk pelayanan. Sampai orang bilang saya nih, kalau kerja dapat uang potong mau, kalau kerja hanya pengorbanan maaf. Bukan kerja bakti. Bukan kerja. Zaman sekarang bukan kerja bakti. Tetapi itulah keunikan yang saya buat. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Sampai orang bilang orang gila ya, Mak? Tadi iya. Saya punya anak kandung, si Alfa dan si Mega saja pernah marah saya untuk berhenti pekerjaan sosial ini karena tidak menguntungkan. Tapi saya bilang begini, kalian belum paham. Tapi suatu ketika kamu tahu ini, pasti kamu tidak akan mau berhenti bekerja. Saya bawalah mereka ke keluarga bahan di Sisok yang cacat 5 orang. Oh iya betul. Saya bawa dan saya kasih tunjuk mereka. Bagaimana? Mereka menangis dan pulang, mereka bilang, aduh mama kasihan. Ya, mama tolong dong. Nah, kebanyakan orang, istilahnya Thomas lah. Belum lihat, belum percaya. Tapi setelah mereka lihat, tergugah. Dan beta banyak melakukan tongkat itu, banyak beta sebar tongkat untuk bantu orang-orang yang disabilitas, terus orang tua yang memang harus pakai tongkat, itu beta bantu, kursi roda, kemudian sembako, itu beta bantu, kemudian pakaian layak pakai, pakaian bekas layak pakai itu kami tidak hanya isi di karung-karung gitu, tidak. Kami cuci, setrika, kami masukkan di dalam plastik. Seperti beli dari toko. Karena terkesan bukan bekas. Benar, karena begini, kita harus bisa menghargai mereka yang menerima. Nah, di situ mereka merasa bahwa aduh ini pakaian bekas saja sudah ditaruh di dalam plastik. Nah, iya toh? Nah, memperlakukan kita sama kayak betul-betul dia layak untuk dipakai. Iya, ada foto-foto nanti saya kirim. Kemarin saya terakhir yang kemarin hari apa ya? Yang terakhir saya lakukan kemanusiaan ini sebelum adik datang 2 hari lalu. Saya mau regis, saya punya anak Nona Mega ini untuk kuliah regis. Sampai di Kampung Meleset ada satu ibu jual mangga, hujan rintik-rintik tapi dia masih jaga mangga. Saya suruh sopir berhenti. Kita pergi regis pulang, saya bilang kita kembali lewat jalur tadi karena ada mangga. Saya orangnya hobi makan mangga. Kita harus beli mangga. Waktu sampai di situ, ternyata ibu ini dengan bayinya berumur 5 bulan. Duduk jaga mangga. Saya langsung turun. Saya ke anak mama bilang, aduh mama kasihan itu anak ada jual mangga tapi pokoknya merah tuh mak. Saya turun dari oto. Saya bilang, halo mama, selamat siang mama. Dia bilang, iya selamat siang mak. Mangga berapa? 17.000 mak. Murah sekali mama. Mangga sendiri kok? Iya mak. Wih mangga sekarang susah lah mama jual begini nih. Ada adiknya lah, kenapa mama? Kasihan juga. Ini mama bawa berapa banyak, terus mama jual, terus mama korbankan ini anak duduk di bawah hujan. Kumpul sudah mak, kumpul naik di oto. Saya mau kasih ini anak ini. Saya punya pakaian bekas layak pakai, ayo mama naik di oto, nanti kita ke rumah saya kasih. Saya langsung bawa mereka sampai di sini, saya langsung masuk ke dalam, saya pilih pakaian bayi itu yang pas itu anak Nona, saya langsung kasih juga pakaian untuk mamanya dengan dia punya ipar itu saya langsung kasih mereka. Saya bilang saya tidak punya apa-apa, yang ada hanya ini, bawa berdoa pakai, saya bilang begitu. Terus nih kalau mama mau jual mangga, terus yang pakai kecil mama, mungkin ada payung, mama kasih pakai dia jaket, kasih kaki bungkus dia baik-baik. Iya betul. Nah, terus kan kasihan anak 5 bulan. Dia susu ini koma, ini dia susu di mama sendiri. Iya, ada pakai susu formula tidak? Kalau ada susu formula sih susu mak, saya ada susu SGN, saya bisa kasih. Mak, ibu tak usah jadi kita pernah coba dia main. Jadi tidak jadi. Saya masih punya persiapan susu itu untuk bayi yang 0 sampai 6 bulan itu saya masih cari untuk saya bagikan. Nah, saya bagikan itu. Kemudian ada Pampers untuk bayi ukuran S, itu ada
ada satu dos besar itu ada itu. Jadi saya Dapat dari donatur semua, Pak? Iya, dari donatur. Bagi mama-mama yang mungkin baru melahirkan anak mungkin 0 sampai 6 bulan. 3 bulan, 3 bulan. bisa pakai Pampers ini, bisa hubungi saya nanti. Nanti beta tulis nomor di untuk Facebook di link deskripsi. Bisa hubungi saya. Terus mungkin ada saudara-saudara yang bisa kita bantu lah, Ya. mungkin sakit atau apa, tetapi syarat utamanya harus ada BPJS. Harus ada BPJS sehingga kepengurusannya tidak susah. Tapi sekarang mungkin untuk apa ya, saya hanya bisa bantu sebatas di Soe ke Kupang untuk keluar, karena saya biasa bawa pasien sampai ke Jakarta, ke Bali, Surabaya dan ke Bali. Nah, mungkin sekarang ini karena pembatasan PPKM ya, jadi mungkin keluar di sana saya masih belum, artinya saya belum berani keluar ke sana. Ke Kupang boleh, kita bisa untuk ke Kupang bisa. Nah, tapi untuk keluar sana mungkin belum juga, karena begini, dengan PPKM kemudian menyangkut dana. Sekarang ini banyak donatur yang akhirnya diam. Karena sementara memang setengah mati mungkin ke depan pasti lebih baik. Iya, ke depan pasti akan lebih baik lagi. Saya tambahkan. Ya, langsung amat, Mas. Yang unik dari pasien-pasien semua, ada 3 pasien yang tidak punya dubur. Istilah kedokteran pasti mereka tahu, atresia ani. Atresia ani itu artinya mereka tidak punya dubur. Jadi permisi kasih lubang perut ini, jadi cirinya keluar dari sini, dan itu harus menggunakan kantong kolostomi. Kantong kolostomi mahal. Sebelum COVID itu 1 biji 15.000. Kalau di Kupang waktu itu saya dapat 7.500. Itu saya ambil banyak memang persiapan, karena pasti saya jalan, kalau dapat saya bisa kasih. Jadi di Soe saya bantu 2 orang yang atresia ani, laki-laki semua, dan puji Tuhan berhasil. Artinya pada akhirnya mereka sempurna seperti kita, bisa buang air normal seperti kita. Kemudian di Kupang, si Kumana itu nona umur 24 tahun, tapi dia janji sama saya, "Mak, saya kan perempuan, saya sudah pacaran. Selama ini saya pacar tidak tahu bahwa saya ada seperti ini. Saya sangat sembunyi, Mak. Saya kalau mau ketemu dia tuh saya pakai kantong, kasihan kantong kresek nih, buat dia beli lakban perut. Iya, di perut nih, tutup baik-baik, terus dia pakai kantong, dia tutup ini semua, dia pakai stagen, dia ikat supaya tidak bau keluar." Nah, jadi sampai hari ini saya tidak mau menyebut nama. Itu sangat privasi. Dan saya bangga bahwa pada akhirnya dia sempurna. Jadi ya mungkin suatu ketika nanti dia mau cerita silakan kepada mungkin suaminya, kalau dia menikah, mau dulu saya seperti ini tapi Ibu Agnes yang membantu ini, itu terserah. Tapi untuk saya menyebut namanya, termasuk dengan dua anak yang saya bantu di TTS ini, tidak mungkin, karena ini menyangkut privasi. Jadi yang tahu tuh hanya saya, dokter rumah puskesmas, rumah sakit umum, dokter Kepresidenan Gatot Subroto dengan Sutomo Surabaya. Oh, baru sebesar ya, Bu? Ya, saya bawa sampai di sana. Operasinya di sana. Operasi di sana, bahkan waktu saya bawa ada satu itu pas liburan sekolah, 1 bulan tok saya di Jakarta. Urus semua orang. Termasuk saya juga ikut mengurus pasien. Jadi saya dengan dokter dalam ruangan membersihkannya, dokter kasih saya sarung tangan, kita dua bersihkan. Luar biasa. Setelah itu saya dengan dokter ahli, kami duduk begini, saya ingin tahu apa penyebabnya sehingga ini anak nih bisa terjadi atresia ani. Setelah dianalisa, ternyata bukan faktor keturunan, bukan, tetapi pola gizi, pola makan ibu waktu hamil. Jadi 1000 hari bayi di dalam kandungan itu, 1000 hari bayi itu menentukan masa depan itu, apa termasuk kecerdasan otak, keterampilan apa semua itu kan terbentuk 1000 hari, iya, di dalam perut. Nah, di situ
setelah saya tahu, setiap kali saya ke desa, saya lihat ibu-ibu hamil atau perempuan muda, saya selalu bicarakan. Ingat, kalau misalnya kalian berumah tangga, yang paling utama itu makan waktu hamil itu harus benar-benar bergizi. Bergizi itu tidak perlu mahal. Daun marungga saja. Saya lebih banyak promosi daun marungga sebelum ini TTS ini bangun dan bicara tentang ini marungga. Saya sudah promosi di mana-mana. Dan saya sudah makan. Saya sudah buktikan anak saya Alfa dan Mega. Marungga. Itu karena marungga, akhirnya saya punya anak nih. Terus terang sekarang dia IP-nya soalnya terlalu di undangan, mungkin IP-nya soalnya terlalu bagus, tapi 3,80. Terlalu bagus. Iya, soalnya terlalu bagus. Kemudian dia juga menjadi utusan dari TTS yang bisa bertemu dengan presiden pada waktu SMP. Wih, sakit sih. Iya. Luar biasa, Pak. Cerita Mas Panji. Nah, sekarang kita langsung sama karena kesibukan. Iya. Nah, beda dari tadi maupun apa cerita-cerita kemanusiaan, cerita dari pertama itu festival internasional layang-layang. Satu kalimat inspirasi dari Mama untuk kita. Oke, orang muda, beta mau bilang kalau ketong ini Tuhan kasih ketong hikmat, kepintaran, life skill yang terlalu bagus dan unik, semua orang tidak miliki. Jadi kalau beta miliki, orang lain sana akan miliki. Adik miliki, beta sana akan bisa miliki itu. Tapi satu hal yang beta mau ajak, jangan ketong jadi peminta berdasi, pengemis berdasi di TTS, sangat memalukan. Tak usahlah kalau misalnya ketong butuh dana untuk mau kegiatan apa-apa, tak usah pakai proposal, banyak cara, banyak teknik, banyak strategi, banyak sekali yang bisa kita buat. Saya tahu kalau orang muda di TTS ini soalnya gampang untuk buat proposal. Itu saya jempol. Janganlah ketong jadi pengemis berdasi. Apalagi bikin proposal. Oh, mohon maaf lah untuk macam kemo kegiatan ini, kegiatan itu buat proposal. Bagi orang lain sih soalnya apa-apa, tapi bagi beta itu bukan beta. Itu bukan beta. Tidak. Sepanjang saya melakukan pelayanan kemanusiaan 15 tahun sampai ini saat yang saya bicara ini, sudah pernah ada satu proposal yang keluar dari dan ada tanda tangan saya. Bagaimana saya mencari inspirasi, bagaimana saya mencari dana, Tuhan kasih saya. Saya pernah buat festival kegiatan internasional, apa namanya? Lupa. Kegiatan nasional di TTS. Itu untuk itu sebenarnya itu hanya apa ya? Itu hanya sebuah strategi. Sebenarnya saya merayakan ulang tahun saya. Ulang tahun saya. Tapi dibentuk dalam itu kegiatan internasional itu. Ini seminar nasional. Dibuat dalam seminar nasional itu karena ketuanya 23 Agustus, saya 21 Agustus. Jadi kita dua sepakat kita memulainya dari 21 Agustus. Puncaknya 23. Jadi 21 tuh kita buka itu perayaan kegiatan, jadi pas ulang tahun saya. Kemudian ketong penutupan dengan seminar tuh pas ulang tahun Ketua Panitia. Nah, jadi bungkus dalam kegiatan. Bungkus dalam kegiatan, tapi tidak terasa. Jadi bagi saya pernah buat ulang tahun itu meriah di lapangan dengan anak-anak. Jadi itu dengan tema guru yang berprestasi untuk murid yang murid yang berprestasi. Itu tema murid yang berprestasi. Jadi itu di situ saya buat kegiatan, ada lomba mewarnai, kami jual tiket. HTM, pakai HTM, harga tiket masuk. Iya, harga tiket. Jadi semua anak TK itu, saya ngomong gini pasti semua guru TK tahu, semua guru SD tahu. SD1 Ibu Sonia Uli itu tahu karena saya jual tiket di situ. Satu anak itu 50.000 waktu itu. Diwajibkan semua anak itu beli dan semua wajib ikut kegiatan itu. Jadi semua ikut lomba? Semua ikut, yang beli tiket semuanya ikut lomba. Mewarnai? Iya, mewarnai. Nah, sampai setelah itu hadiahnya semua anak, semua peserta tuh wajib dapat tas. Semua peserta tuh wajib dapat meja gambar, meja belajar, meja tulis yang kecil yang TK punya meja lipat itu. Itu wajib semua dapat. Jadi mereka dapat satu meja, dapat satu tas. Hadiah utamanya 3 buah sepeda. Langsung tertarik. Dan itu sampai akhirnya
tiket yang kami keluarkan tuh tidak cukup, Kurang. kurang. Cetak tambah. Waktu itu akhirnya sudahlah, biar masuk saja karena kami juga stok barang tuh sudah lebih. Karena Jadi sonde menyangka kan Soalnya sangka bahwa Semeria itu akhirnya sampai yang tidak sempat ambil di lapangan mereka datang ambil di sini. Itu barang-barang itu 3 trek yang kasih turun di rumah sini. Jadi ini ruangan semua ini penuh dengan itu barang-barang anak-anak. Hadiah sih. Iya. Jadi mereka tidak sempat ambil di lapangan, mereka harus datang ambil di rumah sini. Iya. Jadi itu cara saya berikan contoh sebenarnya kepada orang-orang muda di sini bahwa tidak perlu dengan proposal. Betul. Menjual tiket kita Uang bisa masuk, dapat uang masuk. Kita buat saya pernah memimpin pemuda Kampung Rote waktu itu. Kami mencari dana dengan cara kami patungan uang. Kami buat saya masuk ke kantor Pak Alkase itu masih hidup, Pak Albinus Kase waktu itu di Bapeda. Pas saat mereka mau rapat ada kegiatan di situ, saya ambil alih untuk kue apa semua tuh kami kerja di rumah sini. Nah, jadi satu kotak waktu itu, satu kotak itu hanya murah saja. Kami jual dengan satu kotak itu kami jual dengan 12 kan mungkin 10.000 kan? Tapi itu kan untuk cari dana. 7.500 satu kotak. Satu kotak itu 7.500 itu di dalam kue dua potong, gula-gula 2, aqua 1. Itu kan, lumayan waktu itu. Sana perlu proposal. Sana perlu. Banyak hal. Banyak kisah, banyak cerita. Banyak cerita. Jadi itu sudah kegiatan kemanusiaan. Kembali itu layang-layang saya ingin sampaikan kepada semua orang muda bahwa layang-layang ada di sini. Ada satu layang-layang merah putih Garuda itu saya dapat hadiah dari Malaysia. Pak Haji Nasri yang sudah meninggal kemarin 2021 beliau meninggal, dan beliau juga pada saat itu saya ada foto saya serahkan itu promosi TTS ini, dan dia orang pertama yang janji Ibu Agnes kapan buat layang-layang saya akan turun. Ibu Agnes tidak usah keluar, tidak usah bayar tiket, Ibu Agnes tidak usah repot-repot, hotel Ibu Agnes tinggal tunjuk sama hotel, semua nanti saya fasilitasi diri saya sendiri. Itu sudah dijanjikan oleh 7 negara, dari India, Selandia Baru, Pak Nasri dari Malaysia, Hong Kong, Cina, terus ada beberapa. Pokoknya 7 negara. Ya, pokoknya 7 negara. Janji turun ke sini. Turun TTS. Jadi. Iya. Karena saya promosi TTS, promosi. Wah, TTS ini bagus sekali. Terus kan di HP saya ada foto-foto yang saya di air terjun, di Buat, di Fatum Nasi. Sebelum ini surga tersembunyi ini jauh-jauh sebelumnya. Saya promosi itu. Jadi mereka pengen kesini. Mau lihat langsung. Jadi dan memang mau cerita tentang ngiri. Banyak lah kemanusiaan. Ya, mungkin ini harga untuk cerita sampai sini. Next episode pasti kita harus cerita depan kan. Oh, beta tambahkan sedikit ya kak. Boleh. Beta titipkan untuk pemerintah daerah Timur Tengah Selatan. Karena saya ini pernah mengalami dianaktirikan. Kalau mau bilang anaktirikan oke lah. 24 tahun 2 bulan. 24 tahun 2 hari baru saya dapat itu. SK yang 80%. Itu pun melalui perjuangan yang luar biasa sampai bayi saya keguguran di atas mobil. Itu harga yang memang sulit saya lupakan. Sampai ketika waktu saya terima itu SK 100% tuh saya langsung berlutut di itu gedung DPRD. Bukan, ini sosial nih, aula sosial ya. Itu BKN situ, BKKBN pun sebelah BKKBN. Oh iya. Dulu kantor ini aula ini Infocom belakang. Iya. Saya berlutut situ, saya menangis sampai macam mau pingsan. Saya hanya bilang hanya ini kertas sepotong. Beta penderitaan 24 tahun ini hari 2 hari. 24 tahun 2 hari berbeda apa salun. Terus beta ajak semua yang ada situ tuh kita berdoa, langsung berdoa di aula itu. Langsung syukur. Itu satu yang sangat luar biasa. Jadi saya mau bilang, saya titipkan ini. Jangan lagi ada Agnes Bunga yang lain yang harus menderita dengan tenaga honorer berpuluh-puluh tahun di ini daerah. Iya, karena begini,
tenaga honorer itu sangat kesian. Saya mengalami itu 24 tahun saya. Kita yang tidak dipedulikan, tidak pusing. Kita kerja, istilahnya kita kerja sosial, asli sosial. Habis tahun orang masih bisa dapat sedikit. Habis bulan PNS diterima gaji. Ketong terima apa? Risiko. Tapi kalau ketong honorer sone masuk, ketong pun ditekanin mengerit. Padahal untuk bayaran semua tidak seimbang kan? Betul. Nah, dan juga kalau boleh dari pemerintah daerah usahakan ada dana sedikit untuk mereka yang honorer. Karena mereka sudah mengabdi. Ada yang sudah 17 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Honor sampai pensiun, sampai masa kerja. Bisa sampai masa kerja habis umur susahnya bisa lah, susahnya bisa diangkat. Syukur kemarin ini ada P3K. Betul. Iya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. P3K ini saya jauh sebelumnya saya sudah tahu ketika kami ada seminar di Tambua. Itu saya sudah tahu, tapi baru terlaksana tahun ini. 2020. Iya. Dan itu P3K itu saya sudah promosikan di teman-teman honorer, itu saya sudah informasikan. Ada P3K, apa itu P3K? Saya jelaskan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Jadi kalian di kontrak kerja, kalau misalnya kalian bagus berprestasi, habis masa kontrak kalian tambah kontrak, perpanjang kontrak dengan gaji yang disesuaikan dengan Kinerja. dengan PNS, gitu PNS. Nah, tetapi kalian nanti tidak dapat pensiun. Tetapi THR itu, ya THR pastilah. Ya, pasti, Harus ada penghargaan, Ya. ya toh? Itu harus. Saya bilang begitu sama mereka. Jadi ya syukurlah ada itu. Karena daerah juga tidak mungkin angkat. Dari mana anggaran Betul. mereka, ya kan? Bersyukur Terus pemerintah pusat. sekarang kalau misalnya teman-teman yang belum punya NUPTK, saya bicara soal guru. Teman-teman yang belum punya NUPTK, harus mereka urus NUPTK misalnya untuk kalau TK swasta, sekolah-sekolah swasta tidak apa-apa. Tapi sekolah negeri mereka harus punya SK dari dinas. Nah, SK dari dinas ini mau dikasih keluar, oke. Tetapi itu harus dikasih mengerti mereka bahwa ini untuk menolong untuk pembuatan NUPTK. Menjaga tanda kutip di dalam SK misalnya ada tertulis bahwa diangkat dengan keputusan begini dengan misalnya dengan besaran honor berapa, itu bisa menjadi barang bukti mereka tuntut ke pemerintah. Nah ini juga harus dipikirkan baik-baik. Jadi ini harus ada, artinya harus ada komunikasi yang baik untuk bisa membantu teman-teman yang masih honor begitu. Karena terus terang saya Desember kemarin tuh saya meneteskan air mata di sekolah ketika melihat teman-teman honorer. Sungguh saya kalau omong saya menangis. Apa artinya pengertian mereka selama 1 tahun kalau pada akhirnya akhir tahun itu mereka hanya bisa bilang terima kasih. Iya, saya kan pernah merasakan itu. Makanya saya selalu tidak mau mempermalukan tenaga honorer itu dengan tidak adil. Karena mereka juga manusia seperti kita. Mereka mengabdi seperti kita. Mengajar ini setengah mati, Kak. Apalagi mengajar anak TK yang dari nol besar begini harus tahu apa itu yang seperti apa. Terlalu setengah mati. Karena orang bilang guru apalagi guru honorer gajinya main gila tapi kerjanya serius. Betul. Itu yang membuat saya, kalau saya ingat tahun kemarin terima kasih pada waktu 31 Desember sebelum kita libur tanggal 22 itu hanya ucapan terima kasih. Saya menangis. Kasihan tuh. Kasihan. Langsung Mereka kan punya keluarga, mengabdi selama 1 tahun. Terus saya terima kasih. Tapi itu pun mereka hanya dengan senyum dan mereka lihat saya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak sanggup, saya lari, saya tinggalkan mereka, saya keluar. Saya tidak sanggup, saya rasakan honor khusus. Baru mereka pulang sampai di rumah, tidak ada beras, tidak ada garam. Terus kalau misalnya suaminya juga hanya istilahnya petani di musim hujan seperti ini, apa yang harus mereka makan? Kasihan. Iya, justru itu makanya kalau bicara soal honorer, saya hanya bisa sapu dada. Dan Bapak pernah mengalami itu 24 tahun. Semoga ada kepedulian terhadap mereka. Itu yang saya harapkan.
jangan biarkan mereka itu menderita seperti itu. Itu sama dengan penyiksaan secara halus, itu siksa mereka, tapi kita tidak sadar. Betul. Kita tidak sadar. Mereka mau bertahan hidup dengan penderitaan yang berpuluh-puluh tahun. Itu saya alami. Saya alami itu. Makanya kalau bicara tenaga honorer, saya sangat, kadang-kadang saya tuh geram sekali. Betul. Tapi kadang-kadang saya menangis seperti ini. Perlakuan Terbukti seperti tidak adil. perlakuan kemarin itu yang paling sakit itu kemarin 2021 penghujung tahun, hanya bilang terima kasih. Itu memang sakit tapi tak berdarah tuh. Ih, sakitnya luar biasa. Makanya saya di sekolah, saya punya sekolah itu, saya juga guru biasa. Kami punya teman honor. Saya selalu bilang, Kak, sangat kasihan Kak. Kadang saya bilang, aduh Kak dong, kerja begini giat, begini tekun. Tapi ya, Pembalasan tidak setimpal Iya. di perbuatan. makanya saya juga pingin, satu hal saya pingin, bagaimana saya berpikir tentang mereka. Kalau memang melalui ini ada donatur yang punya rasa kepedulian terhadap mereka, saya kasih nomor, boleh hubungi saya. Saya bisa membagikan data teman-teman yang honorer. Mungkin kita bisa komunikasi seperti apa. Kalau memang ada donatur yang mau membantu mereka, jangan melalui saya. Nanti saya kasih nomor HP mereka, atau misalnya bisa komunikasi dengan mereka, bisa langsung, ya mungkin sekedar untuk biaya hidup mereka, ya langsung di rekening mereka. Jangan di saya. Saya orangnya tidak suka masalah uang, ini saya paling tidak suka karena sensitif. iya, sangat sensitif, dan nanti hanya 1.000 rupiah ini nama baik saya hancur. Tidak, saya punya komunitas peduli kemanusiaan, kami punya rekening, itu diurus oleh bendahara, saya tidak urus. Ada uang masuk, saya orang bendahara tarik ini, ayo belanja ini mana bukti, itu saja. Gitu. Dan uangnya untuk kegiatan Untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi kalaupun memang ada yang mau begitu, saya tidak mau mohon maaf, saya tidak mau masuk lewat rekening komunitas juga, tidak. pribadi Langsung kayak pribadi, Ya. supaya mereka langsung menyentuh langsung kepada mereka. Karena kalau masuk lewat rekening pribadi, rekening komunitas, nanti penilaian iya, tanda kutip, terkesan minta maaf, terkesan saya terlalu promosikan diri. Apa artinya? Betul. Ini Toh bukan- saya selama melakukan pelayanan kemanusiaan, saya tidak punya iming-iming untuk jadi dewan, tidak. Untuk apa saya lakukan ini dengan ada embel-embel di Iming-iming, ya. belakang? Demi Tuhan, saya turun kasih bantuan ke masyarakat, termasuk saya membangun rumah Huntara yang 17 buah Ya. di TTS ini. Saya bilang mereka, ingat, saya murni membantu tanpa tendensi politik. Ya. Iya, karena begini, hal kemanusiaan kalau sudah masuk politik hancur. Karena suka kepentingan politik dan Kepentingan pribadi, politik ini. kepentingan kemanusiaan. Kak, politik itu bagus sekali. Tetapi ada istilah, hari ini sama kan sampah. Siapa memakan sapi? Sampah memakan sampah. Iya. Bisa putih, yang putih bisa jadi abu-abu. Berubah detik. Aduh detik, saya dengan adik Randi bicara begini. Tapi setelah itu saya bilang, tidak. Betul. Bisa saja terjadi, karena ini politik. Dan saya mau bilang bahwa politik itu adalah kepentingan. Di mana-mana yang namanya politik, kepentingan. Tapi kemanusiaan tidak ada kepentingan. Kemanusiaan kan dia benar semua. Iya, tidak ada kepentingan di sini. Makanya saya tidak mau merusak hal kemanusiaan saya ini dengan memasukkan Politik kepentingan politik. Oke, kalian boleh bicara, saya iya, tapi untuk pelaksanaan no way. Betul. Karena kenapa saya bisa bertahan sampai 15 tahun? Karena tetap jalan Karena dan saya serem. tetap- Nah, Jalan saya lurus. Sade- Kemanusiaan ya kemanusiaan, politik saya tidak mau campur. politik boleh bicara tapi sudah campur. Ah, dengan iya. kemanusiaan. Kita boleh bicara politik, tapi untuk masuk ke dalam, no. Iya. Beda Banyak. itu. Iya. Saya bisa bertahan sampai 15 tahun melakukan kegiatan kemanusiaan karena tidak mengotorinya dengan kepentingan politik. Aku itu. Iya. Dan ini hari kita baca cerita sampai situ. Nanti kita baca cerita di episode berikutnya. Siap. Dan untuk kawan-kawan jangan pernah jadi pengen inspirasi karena kita harus malu dengan
udah sih. Ada hal-hal lain yang bisa kita pakai untuk dapat uang untuk berkegiatan, apalagi untuk hal kemanusiaan, karena banyak orang di luar sana yang punya pemikiran sama dengan kita, tapi kita tahu karena kita tahu kita mau mulai dari mana. Itu dia, ini saya untuk ini hari. Shalom.